Oke, segmen terakhir saya ke Bang Adi Praitno. Polemik-polemik semacam ini yang muncul di ruang publik menjadi ramai. Itu hal biasa mungkin, tapi dalam konteks sekarang menuju ke tahun pemilihan di 2024, itu seberapa besar efeknya mengubah bagaimana pemilih melihat sosok seorang capres kah, kemudian apa yang ada di gagasan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mau bicara soal ini juga masih ada 4 debat ke depan. Saya termasuk yang sebenarnya agak ragu ya bahwa blunder-blunder dari semua kontestan itu akan menjadi efek negatif bagi kepentingan politik elektoral mereka. Kalau kita membaca kecenderungan survei, saya kira semua paslon dan partai ini punya survei ya. Soal MK itu kan gaduhnya luar biasa. Soal politik dinasti itu saya kira kalau dalam bacaan kita itu kan menjadi daya rusak politik yang mestinya dia bisa mendistorsi tingkat elektabilitas capres, tapi dalam kenyataannya tak seperti itu. Apalagi soal Dasmo yang ini hanya ramai di media sosial, media mainstream, termasuk kelas-kelas menengah ke atas sebenarnya. Dan ke bawah itu tidak merembes. Jadi kalau kita mengacu pada diskusi kita per malam hari ini, ingin saya katakan bahwa ya Dasmo ini hanya sebatas konsumsi kita-kita aja. Para pengamat, kemudian para peneliti, kalangan media, dan seterusnya. Kalau mau jujur sebenarnya, seakan-akan pernyataan Pak Prabowo itu tentang Dasmo etik, itu nggak penting-penting amat untuk elektabilitas. Mungkin karena sedang menikmati perasaan di atas angin yang elektabilitasnya cukup signifikan gitu ya. Makanya kemudian orang seperti Bung Noel ini belakangan tidak terlampau agresif. Karena apapun yang terjadi elektabilitasnya tidak pernah terganggu. Jangankan soal Dasmo yang sebenarnya ini masih debatable. MK aja ini tidak pernah mengganggu elektabilitas mereka. Tapi kan orang bicara tentang Dasmo etik itu, ini beyond electability, ini beyond soal menang-menangan. Ini bicara tentang bahwa apapun yang terjadi, siapapun yang menang dalam Pilpres, jangan pernah mencepelekan soal apa yang disebut dengan etik dalam berkompetisi itu. Kan itu yang sebenarnya ditanyakan oleh Anies, ditanyakan oleh Ganjar kepada Pak Prabowo. Cuman kemarin baru kita tahu, mungkin bagi teman-teman pendukungnya Prabowo ya etika itu bukan variabel penting untuk elektabilitas, Pak. Elektabilitas itu ya tidak bisa disupport hanya dengan isu-isu yang sifatnya etis dan sifatnya langit. Seperti ya MK dan seterusnya. Mungkin pendukungnya Pak Prabowo, Mas Gibran, ya, seperti Bung Noel dan seterusnya. Yang penting tuh orang ya bisa apa-apa gratis gitu loh Pak. Susu gratis, makan gratis. Itu jauh lebih menjanjikan bagi masyarakat kita gitu loh Pak. Ketimbang misalnya capek-capek, kelahi-kelahi, tawuran opini nggak kelar-kelar di media sosial. Dan itu efek daya rusaknya juga tidak terlampau penting. Maka ya sudahlah sekalipun apa ya keras kritik kepada Prabowo Subianto dipersoalkan tentang kritiknya, bahkan soal HAM masa lalunya juga ditanyakan oleh Pak Ganjar, ya bagi Noel dan kawan kan jogetin aja, gemoy aja, nggak penting kok yang kayak gitu. Kecuali kalau isu tentang Dasmo dalam survei-survei yang mereka lakukan, para paslon ini memiliki daya rusak insentif luar biasa, pasti ini akan dibantah habis-habisan Pak, pasti akan ditutupi luar biasa Pak. Tapi kalau itu belum menyentuh ruang di mana elektabilitas itu terganggu, ya rasa-rasanya ini hanya disenyumin aja, dianggap nggak penting ya, dan tidak perlu direspon secara berlebihan. Bahwa kemudian ini dianggap juga menunjukkan karakter asli Pak Prabowo dengan branding yang tengah dibangun, itu tidak sampai sejauh itu daya rusaknya kalau misalnya lihat dari sisi tidak sejauh itu Pak. Nah yang saya khawatirkan juga kalau kita mengacu pada Pilpres 2019 ya, kan ada sekitar 36% masyarakat yang merasa nonton debat kandidat. Di antara 36% itu hanya 7% yang sangat mungkin mengubah pilihan politiknya. Mungkin kita cukup pesimis dengan angka-angka itu. Penting, 7% itu penting Pak. Itu hampir setara dengan partai politik yang lolos ke parlemen. Cuman ya yang ingin saya katakan adalah ada harapan besar sebenarnya ketika Gen Z, milenial, yang kemudian exposure politik mereka ini meningkat jadi 53%. Kita tentu berharap bahwa yang nonton debat kandidat ya di sisa pertandingan perdebatan 4 kali ini akan membuat pemilih kita ini semakin rasional. Anak-anak muda itu semakin engage dengan calon-calon yang bertanding. Lihatlah rekam jejaknya, bahwa sikap blunder, soal gaya komunikasi, memang dalam banyak hal tidak ada kaitannya dengan elektabilitas, tapi itu penting sebagai exposure untuk memilih pemimpin yang menurut kita ideal dan penting untuk membawa lompatan-lompatan besar Indonesia menjadi pemimpin yang kemudian setara dengan negara-negara maju lainnya di 2045. Kan begitu Pak. Itu apa artinya? Bahwa kalau dulu orang setelah nonton debat 7% yang sangat mungkin bisa mengubah harapan politiknya, kalau boleh saya berharap justru dengan debat kandidat inilah
para pemilih kita yang sudah mulai kelihatan rasional, bukan 7% lagi Pak yang mungkin. Ya saya berharap 10-15%. Ya, lebih besar ya bahwa angkanya, ya. mereka juga menjadikan debat kandidat yang dilakukan Sebagai oleh rujukan, calon ya? sebagai rujukan dalam menentukan pilihan politik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya ornamen di permukaan, tapi itu tidak terlampau penting untuk kebaikan bangsa kita. Tentu saja. Bang Andi Sindulingga, terakhir dari Anda bagaimana menutup diskusi kita soal ndasmu etik ini yang masih ramai sekarang? Saya lebih soal ndasmu itu kan tadi saya sampaikan biar publik yang memberikan penilaian. Tapi saya ingin kasih catatan tuh tentang elektoral tadi itu. Kalau kita lihat tadi Adi bilang bahwa ini nggak ada pengaruhnya ya. Saya punya perspektif yang berbeda. Karena gini, Pak Prabowo itu kalau menurut kita kompilasi semua hasil survei, dia masih tinggal 50% tuh pemilih lamanya. Berarti sekitar 22,5%. Ya. Kemudian 30%, paling kecil 30% pemilih Pak Jokowi yang lama itu ke Pak Prabowo. Itu berarti sekitar 16%. Jadi itu pemilih, belum lagi ditambah dukungan dari Pak Jokowi, para aparatus negara, menteri-menteri yang mendukung Pak Prabowo. Kita lihat opinion maker yang ada di sana itu yang top-top tuh di sana itu. Jadi kalau kita mau lihat ya, kita buka surveyor, konsultan, ya opinion leader macam-macam termasuk logistik. Harusnya elektabilitas Pak Prabowo itu 60%. Gitu ya. Ya, bacaan saya. All resources. Artinya kalau Bung Noel kalau Nah, pertanyaannya muncul, kenapa kalau kita kompilasi surveinya itu 36 sampai 46 nih. Kalau kita kumpulkan semua. Yang terakhir nih Carta Politika nih, bukan Carta Politika, Poltreking nih Hanta Yuda ini, 36 sampai 46. Bahkan tidak nembus 40%. Ada satu lagi Bang, 50%. Apa Indometer itu nggak usah kita ambil lah itu. Yang itu nggak usah kita ambil. Dan saya yakin, kenapa saya yakin? Karena data di internal Bung Noel juga segitu kompilasinya. Dari 36 sampai 46 diambil situ. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita ambil kayak begitu, dan saya menduga nih nanti, kalau ada Adi misalnya survei pasca 22 Desember, maka itu akan dapat hasil akhir Desember dan awal Januari. Ya kan? Itu saya meyakini akan terjadi perubahan komposisi. Bukan perubahan komposisi dan angka-angka statistik prosentasenya. Saya yakin akan berubah. Dan itu yang saya mau katakan begini, ini catatannya berada. Ngangkatnya juga nggak gampang, Adi. Jadi ngangkat barang ini juga nggak gampang. Jadi apa namanya, optimisme menang itu, menurut saya itu, optimisme menang itu belum. Ini saya memberikan catatan aja. Jadi optimisme menang itu belum. Kalau nanti misalnya, saya kasih catatan ya, mudah-mudahan ini pandangan Noel ya. Kalau nanti hasilnya, saya yakin Pak Prabowo akan unggul di putaran pertama. Jadi jangan mimpi putaran kedua. Jadi unggul putaran pertama dari yang lain. Tapi kalau dia unggulnya di bawah 40%, itu berarti di luar Pak Prabowo itu ada 61% tuh. Masih di luar itu. Ini menurut saya harus hati-hati. Nah, jadi bukan apa ini supaya bangkit juga semangat ini. Pendukungnya ini. Jadi jangan langsung overestimate bahwa ini, kalau kita lihat para pendukungnya, saya nggak tahu sama-sama pendukung Noel, tapi berteman nggak di sana, saya kan nggak tahu kan. Kan kadang-kadang ada sama pendukung belum tentu berteman. Beda kamar aja. Beda kamar. Satu putaran macam-macam, yakin menang gitu ya. Nah, itu menurut saya, kalau saya selalu mengatakan nggak apa-apa, kita underdog standing aja, standing underdog tuh, karena ini kan sudah superior kan. Nah, karena itu nanti kita akan lihat nih survei-survei ini. Itu saya kesehatan kadang-kadang. Karena saya yakin pasti ada jarak. Survei itu kan potret hari ini. Yang dia potret hari ini. Nah, dinamikanya kan akan berjalan. Apalagi nanti kalau putaran kedua, Adi, itu ada 3,5 bulan. Makin panjang lagi nih. Jadi ini memang betul-betul adu stamina. Dan ini bagus. Juni ya putaran. 26 Juni. Dari mulai 14 Februari. Jadi adu stamina ini
itu akan sangat penting sehingga masyarakat nanti itu betul-betul mendapat dagingnya itu. Daging wagyunya bahwa inilah pemimpin kami nanti ke depan itu. Siapapun itu kita nggak tahu. Ya, karena Evander Holyfield itu dia menang kalau sebelah 12 ronde, Pak. Kalau Mike Tyson 1 ronde. 2-3 ronde dia nggak menang, dia yang jatuh, Pak. Gimana Bang Noel, tanggapan? Tadi dari katakan oleh Bang Andi Sinulinga, tanggapan dari Anda terakhir singkat. Ya, nanti ke Mas Eko terakhir kita juga. kan berharap nanti pemilu ini ya benar-benar mendapatkan pemimpin yang bagus lah ya. Kalau soal orang bicara tentang semangat satu putaran ya nggak apa-apa lah. Terus semua ini kan posisi sama 50%, 50% semua gitu. Jadi semangatnya sama. Misalnya kelompok Mas Ganjar teriak satu putaran. Keren, kita lihat yang atas kelompoknya Mas Anies ngomong teriak satu putaran. Lah kami juga punya hak juga untuk menyampaikan hal yang sama. Karena biar semangatnya sama gitu. Jadi kalau seandainya semangatnya sama, tinggal kita uji kerja apa yang disampaikan Pak Prabowo itu benar sekali. Sudah. Nanti yang menentukan itu adalah 14 Februari. Siapa? Rakyat. Rakyat itu nanti jadi hakim yang paling adil di antara semua. Gitu. Nah, jadi kalau dua putaran kemudian menjadi berbahaya bagi Pak Prabowo, yang tadi katakan oleh Bang Andi Sinulinga, bagaimana tanggapan Anda? Berbahaya untuk semua menurut saya, bukan berbahaya juga buat Prabowo. Gitu, bahaya juga buat misalnya yang ikut nanti Prabowo dengan Mas Ganjar atau Prabowo dengan Mas Anies, kan semua pada deg-degan juga. Dengan hitung-hitungan partainya sudah banyak, semua. dukungan Pak Jokowi, gitu ya. Misalnya, kan gitu. Kan kita kan nggak tahu. Dinamika ini kan harus tetap berjalan. Atau Prabowo dengan Ganjar bertarungnya, Prabowo dengan Anies, Anies dengan Ganjar, kan dinamika. Saya nggak mau misalnya kayak kita mau ngedahuluin Tuhan, jangan. Kedua, jangan juga kita menipu rakyat, jangan juga dua-duanya. Yang paling penting kerja, ukurannya kerja. Kemudian lembaga survei hari ini memotret realita hari ini, biarkan lembaga survei juga butuh mainan juga kan. Nggak boleh juga kita larang juga. Biarkanlah dinamika ini ada. Posisi saya tetap menyerahkan bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nanti tanggal 14 Februari. Jadi Bang Noel dari awal konsisten, tenang dan bijak. Mas Eko terakhir singkat dari Anda. Iya, makasih. Kalau kita lihat kan ini kan debat-debat ini kan panggung yang dibuat oleh KPU agar seluruh masyarakat Indonesia bisa nonton. Kira-kira kualifikasi calon pemimpin kita kayak apa sih? Apalagi sekarang dalam data kan sebagian besar pemilih kita jumlahnya cukup signifikan itu adalah para anak-anak muda. Mereka yang haus dengan informasi, mereka yang akrab dengan gadget. Saya amat yakin performa dalam debat maupun diskusi setelah itu juga ikut mempengaruhi. Punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang signifikan dalam elektabilitas. Kalaupun misalnya ada yang bilang ada 10%, tadi Mas Adi ngomong 7%. Tetapi angkanya saya pikir akan juga sangat signifikan. Kenapa? Karena anak-anak muda ini, para generasi milenial, generasi Gen Z ini, mereka pingin menggunakan media sosialnya, pengen menggunakan handphonenya untuk mencari informasi. Apakah paparan yang selama ini mereka melihat di TikTok, mereka melihat di Instagram, itu sama ketika dikonfirmasi dengan wajah langsungnya gitu ya. Dalam debat ini kan penampilannya utuh. Seorang capres, seorang cawapres bicara bukan cuma dia sedang bicara, tapi bagaimana dia mengatur emosi, bagaimana dia menempatkan diksi, pilihan-pilihan diksi dan tekanan-tekanan apa yang ingin dia sampaikan dalam program. Sehingga saya amat yakin bahwa pasca debat nanti ada perubahan-perubahan sesuai dengan yang terjadi dalam debat dan keriuhan-keriuhan setelahnya. Itu pasti akan mempengaruhi. Saya pikir seperti itu. Kita akan lihat nanti bagaimana pengaruhnya, apalagi mau ada debat kedua pada pekan ini. Tapi terima kasih untuk diskusinya, sangat menarik. Mudah-mudahan juga menambah perspektif publik lagi, melihat seperti apa kemudian keseruan dari dinamika politik tanah air belakangan ini. Terima kasih banyak Bang Noel, Mas Eko terima kasih, Bang Andi Sinulinga terima kasih banyak, Bang Adi Praetno terima kasih banyak, selamat malam. Demikian Talk Politics malam ini, saya Rehan Sirait pamit, terima kasih, sampai jumpa.